Diketahui pada hari Jumat 23 Juli di tahun 2021, Amanda Sessa sedang melakukan live di Instagram bersama salah satu admin dari Ngakak Bingits, di mana live ini dilaksanakan pukul setengah 8 malam. Uniknya pada live kali ini membahas tentang seluruh kehidupan dari Amanda Sessa, baik dari segi pendidikan, karir, hobi, dan lain sebagainya. Dan bukan rahasia umum lagi bahwa Amanda Sessa merupakan pemudi Indonesia yang pintar, karena diketahui Amanda Sessa ketika berumur 18 tahun sudah bisa lulus kuliah, sedangkan kebanyakan orang ketika berumur 18 tahun mungkin masih sedang bersekolah SMA atau mungkin baru saja lulus dari jenjang pendidikan sekolah menengah atas. Dan mungkin dapat dipastikan jika Andras Adelio menjalin hubungan secara resmi dengan Amanda Sessa, atau mungkin hanya hubungan sebatas teman, meskipun hanya sebatas teman antara Andras Adelio dengan Amanda Sessa, dapat dipastikan bahwa tahun depan, atau lebih tepatnya awal tahun depan, Andras Adelio dengan Amanda Sessa akan berhubungan LDR, atau bisa dibilang sebagai long distance relationship. Dan dapat dipastikan pada awal tahun depan Amanda Sessa akan pergi ke UK untuk mengambil gelar S1. Dan itu merupakan kabar baik bagi Amanda Sessa dan juga bagi kita semua. Lalu kalau teman-teman bertanya apa yang unik pada live kali ini, diketahui pada menit 41:30 Amanda Sessa menyanyikan sebuah lagu khusus untuk para penontonnya. Dan diketahui juga pada menit 28:30 Amanda Sessa membahas tentang single yang akan dirilis dalam bahasa Indonesia. Dan juga uniknya pada menit yang ke 28:30 Amanda Sessa juga mengungkapkan fun fact tentang Amanda Sessa yang belum diketahui oleh banyak orang. Kira-kira fun fact apa ya? Kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa langsung menuju menit yang ke 28:30. Dan pada menit yang ke 25 Amanda Sessa menjawab semua pertanyaan yang diberikan kepada Amanda Sessa. Lalu pada menit awal sampai menit yang ke 25 itu membahas tentang seluruh kehidupan dari Amanda Sessa, baik dari segi pendidikan, karir, hobi, dan lain sebagainya. Dan berikut adalah siaran ataupun cuplikan ketika Amanda Sessa melakukan live di Instagram. Dan berikut cuplikannya. Hai, Kak. Aduh, gelis pisan. Aduh, makasih. Kabarnya, Amanda? Alhamdulillah sehat. Kita sekarang lagi di rumah aja kan? Iya, betul Aja banget. gitu. By the way, aku manggil kamu tuh enaknya apa ya? Caca ya? Caca boleh, Caca aja sih Kak. Oke. By the way, kenalin, aku Cheryl Angelica. Kamu bisa panggil aku Cheryl atau siapa deh, terserah. Oke, yang bakal kali ini. Nah, oke. Sebelum kita ngobrol bareng Caca nih teman-teman, aku mau ngingetin dulu buat teman-teman yang nonton di rumah untuk selalu patuhi protokol kesehatan yang ada. Patuhi 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas agar kita terhindar dari virus COVID-19. Setuju kan, Caca? Setuju banget. Camkan itu guys. Guys ya. Nah, aku mau nanya nih sama Caca, gimana nih Caca, kesibukannya apa aja nih di masa PPKM kayak gini, apalagi diperpanjang kan nih? Iya, kesibukannya apa ya? Karena kan aku sempat ada program juga, tapi karena PPKM ini jadi diberhentikan untuk sementara syutingnya. Dan untuk sekarang sih aku karena di rumah aja, aku lebih produktif di musik sih. Aku kan kadang-kadang emang kalau bosan suka ada inspirasi tiba-tiba terus nulis lagu gitu sih. Palingan gitu loh, sama konten YouTube aja sih aku palingan, karena syuting TV kadang-kadang ada yang diberhentiin gitu, jadi ya YouTube-nya dijalanin lagi. Nah gitu, produktif berarti ya. Kalau misalnya kita kan udah ada corona udah setahun, terus sekarang lagi ngejalanin gitu kan, udah nemuin hobi baru Caca? Nah, hobi baru banyak banget, apalagi waktu awal-awal yang pertama banget yang tahun lalu, aku itu tiba-tiba jadi suka belajar masak, terus aku suka apa ya namanya lagi ya,
itu sih nulis lagu itu sebenarnya waktu itu cuma kayak iseng-iseng, tapi karena waktu itu PSBB nggak ada kegiatan jadi diseriusin di situ. Itu sih palingan masak, nulis lagu gitu hobi baru. Oh gitu. Nemuin hobinya produktif banget, positif banget ya. Keren banget nih Caca. Tapi kamu tuh masuk yang suka ngikutin tren-tren pandemi gitu gak sih? Kayak tahun kemarin kan ada bikin coffee itu, ikutan nggak Caca? Iya, aku ngikutin sih, udah gitu nggak enak lagi aku bikinnya, tapi yang penting nyoba. Karena aku ketinggalan kan. Waktu itu enggak sih, aku kurang suka aja rasanya, nggak berasa. Sempet ada juga yang kayak odading aku bikin, terus bikin apa lagi ya, macam-macam deh pokoknya yang aneh-aneh aku nyobain itu. Iya kan, emang resep aneh-aneh bermunculan. Iya, makanya penasaran. Terus kalau misalnya kayak sepedahan gitu, goes ikutan nggak? Aku enggak sih, enggak. Karena aku anak rumahan jadi kayak mager. Ya, nemuin hobi baru. Terus kan kayak ada suka tuh yang tiba-tiba jadi pada suka ngelukis gitu, mau gambar apa segala macam. Aku sebenarnya dari dulu suka gambar. Oh gitu, emang udah suka dari. Iya udah dari sebelum juga emang udah suka. Gitu. Oh iya, by the way kamu tuh apa udah lulus kuliah ya? Udah Kak, jadi tinggal tunggu graduation-nya aja, tapi kuliahnya udah selesai. Oke, bentar. Ini kamu usianya baru 18 tahun kan? Aku 18 tahun, ini 19 nanti Desember. Oh, ya oke. Kita klarifikasi di gimana caranya. Baiklah. 18 tahun udah lulus kuliah gitu, kayak orang-orang biasa 18 tahun SMA gitu kan. Iya benar. Gimana ya Kak? Jadi waktu aku SMA itu ada program di mana aku bisa ambil IGCSE. Jadi IGCSE ini adalah kayak program Cambridge gitu internasional. Nah jadi di kelas aku bukan aku doang yang ikut di kelas aku bukan aku doang yang setelah SMA itu lanjut langsung kuliah, karena aku kebetulan SMA kelas 1, habis itu SMA kelas 2 teman-teman aku ada beberapa yang lanjutin kelas 2, beberapa juga ada yang langsung ambil untuk lanjut kuliah. Jadi ada juga yang SMA kelas 2 langsung kuliah, salah satunya aku. Nah, habis itu aku sih ambil program yang kuliah di sini itu 2 tahun. Jadi aku udah selesai 2 tahun ini, berarti gelarnya aku bakal dapet itu D3. Sementara aku bisa lanjutin S1 itu di luar, di UK gitu. Jadi 1 tahun lagi di UK. Itu jadi emang ada program sekolah sih, jadi karena ada kesempatan ya aku mau ngambil karena pengalaman juga kan. Iya sih, itu lumayan banget. Berarti tapi kamu sempat SMA tuh 1 tahun ya, 1,5 tahun kali ya? 1 tahun, iya kelas 10 doang, udah terus kelas 11-nya langsung kuliah. Oh ampun, terus gimana tuh kayak sistem kuliahnya gitu, kayak ada ulangan harian gitu mungkin ada gak ya? Kalau aku kan kuliahnya desain, jadi lebih ke proyekan aja sih. Jadi proyek apa ya? Pokoknya macam-macam. Aku selama 3 semester, 6 term, ya 3 semester. Kenapa nih Caca milih desain, jurusan desain? Kenapa ya? Aku juga nggak tahu. Karena waktu itu gimana ya? Waktu abis ujian IGCSE kan nilainya bisa langsung dipakai untuk apply, dan sementara waktu itu aku tuh belum ada jurusan yang aku pengenin banget. Kayak aku suka matematika, tapi aku nggak mau ngambil matematika gitu jurusannya. Aku sains, jadi dokter juga nggak mampu kayaknya otak aku. Terus aku mikir-mikir, oh kayaknya aku lebih di art sih. Aku suka bikin-bikin, aku suka yang kreatif-kreatifan, DIY gitu. Nah akhirnya aku ambil desain deh, karena juga ternyata aku nggak nyesel karena ternyata kuliahnya seru banget. Makanya aku tiba-tiba aja udah lulus kayak nggak kerasa gitu 2 tahunnya. Seru banget. Kalau udah enjoy emang langsung keterusan. Nah gitu. Tapi aku mau tanya nih, menurut pandangan Caca kan kalau misalnya di SMA negeri juga ada nih ya kayak akselerasi gitu kan dia istilahnya, kayak naik, jadi dia pokoknya kuliahnya kayak cuma 2 tahun gitu. Nah ada beberapa anak yang kayak mau nih ngambil akselerasi, cuman dia kayak takut kehilangan kayak masa mudanya gitu loh, dia nggak mau kan, jadi harus belajar mulu kan, dia harus dia digenjot gitu jadinya, harus didorong biar gitu. Gimana nih pandangan Caca menurut masalah itu gitu? Menurut aku apa ya,
Soalnya aku juga beneran gak kerasa juga sih kayak SMA kayak baru masuk udah disuruh udah keluar lagi gitu, kayak nggak ada kenangan masa-masa SMA jadinya. Nah itu apa ya? Mungkin pilihan sendiri sih antara mau kalau misalkan udah akrab sama teman-temannya kan mungkin takut kehilangan juga kalau misalkan lanjut ke kuliah. Jadi ya preference masing-masing juga. Kalau misalkan emang mau serius di kuliahnya, emang udah siap mentalnya mau belajar terus, udah siap mentalnya untuk stop main-main, ya mungkin bisa langsung lanjut kuliah. Tapi kalau emang masih enjoy di SMA, ya stay in school, nggak ada yang maksa juga. Karena dua-duanya itu ya pilihan masing-masing aja sih, nggak ada ruginya juga gitu. Nah gitu tuh guys, jadi pokoknya itu pilihan masing-masing, gimana hati kalian aja gitu, yang penting enjoy. Tapi karena nih Caca pernah gak sih kayak nyontek gitu sama temennya gitu, nyontek tugas apa gimana gitu kan, kita kayak nggak tahu ini Caca pinter banget deh. Pernah gak sih nyontek? Itu pinter banget statement dari mana? Tidak, aku biasa aja perasaannya. Nggak, mungkin waktu sekolah sih biasalah kalau misalkan ngerjain PR tapi belum selesai, jadi ya kerja sama sekelas gitu. Waktu itu makanya aku tuh waktu SMP sampai SMA itu karena kita satu international program, dari SMP 7, 8, 9 sampai 10 itu aku nggak ganti kelas. Jadi temennya ya 28 orang itu dia aja selama SMP dan selama SMA. Karena kita emang international program yang udah mau ngambil IGCSE. Jadi kita bener-bener sesolid itu gitu. Jadi beneran kangen banget sih, karena kan nggak semuanya juga yang mau lanjut kuliah. Jadi cuma ada beberapa doang termasuk aku. Jadi kayak sedih banget karena udah 4 tahun bareng-bareng, nggak pernah dipisahin dan harus pergi gitu. Gitu ya. Bener-bener kayak ini lagi gitu ya. Iya. Gimana sih caranya Caca ngatur waktu nih, kayak kamu kan juga bikin konten-konten di YouTube, terus kadang suka nulis lagu juga, nyanyi, datang-datang ke program-program TV, terus kamu juga harus belajar kan? Itu gimana nih cara ngatur waktunya? Ngatur waktunya gimana ya? Tuh, waktu kapan nih? Sekarang atau pas waktu kuliah gitu? Pas waktu itu, waktu kuliah. Masih kuliah. Nah, kuliah aku kan kebetulan waktu itu kayak banyak banget kan tugas-tugasnya. Apalagi desain itu tugasnya ya harus ngeprint sesuatu, ngebuat sesuatu, itu repot banget. Jadi sementara kayak misalkan mungkin ada kayak teman-teman aku yang di entertainment juga yang kuliah atau sekolah, mereka kan bisa sekolah online gitu di lokasi, karena kan ya tinggal belajar aja nyatet mungkin. Sementara aku kan harus kayak bikin sesuatu. Jadi itu lumayan itu sih, kayak aku mempertimbangin kalau misalkan weekday, biasanya kan kuliah aku weekday, aku fokus untuk kuliah. Sementara kalau weekend mungkin ada tawaran untuk pekerjaan gitu, aku bisa ambil. Jadi weekday sama weekend aja sih gitu aku pisahinnya. Biar tetap balance ya. Benar. Nah, tapi tuh gimana ya? Tapi kayak quality time sama keluarga itu kayak tetap masih ada ya, nggak kurang gitu. Pasti sih, apalagi kan di rumah doang. Jadi ya ketemu lagi. Nggak bilang sih. Mama Caca nih kayak, Caca kamu udahlah jangan belajar mulu gitu. Sampai heran gitu. Enggak sih. Enggak juga, tapi emang kadang-kadang aku tuh kalau bosen, Mami tuh suka mergokin aku lagi ngerjain soal matematika sampai sekarang. Itu cuma kayak aku cuma iseng doang, karena kan aku ngerasa desain otak kanan kan yang kerja, sementara kayaknya otak kiri aku nganggur gitu. Kerjain biar masih jalan gitu. Oh ya Allah, aduh ini bisa-bisanya biar exercise kan. Kadang-kadang aku tuh suka kasihan sama otak kiri aku. Aduh, kamu cari deh otak bang deh. Udah pas dasarnya dia berbeda banget nih guys. Suka banget dia. Itu tuh emang dari dulu bener-bener suka matematika gitu. Aku dari SMP, SMA aku suka matematika. Jadi waktu aku udah kuliah kan jadi nggak ketemu matematika lagi, kayak ya nggak ada mikir-mikirnya gitu. Jadi ya udah aku nyari sendiri aja. Astaga. Aduh, ada. Tapi kamu punya adik kan ya, Ca? Aku punya adik satu. Nah, itu ngerjain tugas adiknya gak tuh yang matematika? Enggak sih, dia nggak pernah nanya-nanyain tugas, dia pinter sendiri lah. Biarin aja, biar mikir sendiri dia. Nah, berarti
kalau misalnya udah lulus tuh berarti rencana kamu selanjutnya itu gimana? Apa lanjut berarti kuliah ke luar negeri gitu ya? Iya, aku sih pengen banget kan harus lanjutin ke UK untuk ngambil S1 untuk setahun. Tapi karena kayaknya kalau misalkan terlalu mepet sekarang, aku belum apply juga kan, jadi nggak sempet kayaknya. Aku jadi mau ambil gap year untuk sekarang. Tahun ini aku gap year dulu, nggak kuliah. Jadi mungkin awal tahun depan aku baru bisa berangkat. Jadi untuk sekarang sih aku mungkin kalau misalkan ada tawaran job aku bisa ambil. Aku sekarang fokus di musik dulu sih. Sementara nggak kuliah. Gitu ya, oke. Nah, berarti kalau misalnya lanjut di luar negeri, terus gimana tuh nasib YouTube channel kamu? Kayak masih tetap konten kah atau gimana? Insya Allah masih bisa kali ya. Lagian kan unik juga gitu, mungkin ngevlog, study vlog gitu kayak keren. Pengen sebenarnya. Tapi takutnya nggak ke-maintain soalnya kan nanti kayaknya petugasnya bakalan banyak gitu. Jadi ya 50-50 lah. Tapi nanti kuliah tuh ngambil desain juga sama Caca? Iya, lebih spesifiknya graphic design sih yang desain. Oke deh. Berarti kamu tuh tipe orang yang emang udah planning semuanya gitu secara teratur gitu nggak sih? Enggak juga sebenarnya sih. Ini kayak kebetulan aja karena ada pilihannya, ya udah itu aja deh gitu. Aku soalnya nggak mau ambil ribet juga. Ya udah go with the flow gitu. Oke, tapi itu menurut saya nggak ribet ya, tapi menurut kita ribet tapi cuma ya yang insya ya Bismillah aja gitu. Semoga lancar semuanya. Iya betul deh, emang positif banget Caca yang satu ini ya. Sebenarnya cita-cita kamu tuh apa sih, Ca? Apa penyanyi atau desainer atau apa sih? Cita-cita aku dokter hewan waktu kecil. tapi kayak waktu udah belajar sains gitu kayak nggak mampu deh. Jadi aku pernah tuh cita-cita dokter hewan. Cita-cita aku pernah jadi pramugari sama kasir. Jadi kasir kan kayak seru gitu. Tapi enggak. Jadi aku insya Allah jadi graphic designer. Yeay. Amin bareng-bareng guys. Amin. Berarti cita-citamu nggak ada kayak ngikutin jejak papi lah ya gitu. Enggak, justru dari dulu, dari sebelum aku nyiptain lagu, dari sebelum aku tampil ke publik pun, aku nggak pernah mikir aku bakalan bisa ngikutin jejak papi atau ngejok bareng papi gitu. Aku nggak pernah kayak, nggak pengen gitu loh, kayak nggak ada niatan sama sekali. Karena kan dari dulu aku tuh yang lebih tertutup, pendiam. Terus jadi kayaknya kalau misalkan di dunia entertain nggak mungkin deh. Tapi ternyata sebaliknya gitu. Makanya kadang-kadang hidup tuh nggak ketebak gitu loh. Yeah. Jadi kita harus go with the flow aja. Gitu guys. Nah belum lama ini kamu udah baru ngerilis single terbaru Kanca yang judulnya White. Yes, keren banget nih. Boleh diceritain nggak sih itu singlenya bercerita tentang apa? Bercerita tentang gimana ya? Jadi gini, ada seorang pasangan yang dia tuh selama menjalin hubungan lama-lama itu kayak satunya jalan kemana gitu. Jadi mereka malah mikir kenapa sih dari awal kita nggak temenan aja, kayaknya kalau temenan aja kita kan nggak bakal serumit ini gitu deh intinya mah seperti itu. Kasus kayak gitu ada di anak-anak zaman sekarang kan? Bener, jadi relatable kan? Relate banget, bener. Nah ini kan kamu tuh duet ya lagunya? Iya. Kan duet sama Calvin Jeremy ya, betul? Betul. Nah itu gimana tuh tiba-tiba kamu berduet dengan si Calvin ini? Ini unik banget sih. Jadi kan aku pertama ketemu sama Kak Calvin itu di salah satu acara radio gitu kan. Di situ kita kenalan. Terus abis itu dia ngajakin collab untuk YouTube. Nah di YouTube di video YouTube-nya dia itu ada kayak segmen gitu namanya 1 Hour Song Challenge. Jadi kita di situ harus bikin lagu selama 1 jam. Jadi 1 jam kita nulis lirik, tentuin nada dan lain-lain. Dan dalam sejam itu kita akhirnya tercipta tuh Why Can We, tapi cuma apanya waktu itu? Kayaknya chorusnya doang gitu. Nah abis itu videonya diupload dan ternyata komentar-komentarnya tuh positif. Ternyata fans-fans kita tuh nerimanya dengan baik banget. Katanya bikin dong fullnya gitu. Nah akhirnya kita rencanain lagi untuk nulis lagu full songnya. Terus kita rekaman, bikin video klip dan dirilis deh gitu.
Dan kita juga ngajak collab salah satu ada rapper Amerika gitu namanya Maya. Nah karena Kak Kelvin juga kenal, akhirnya diajak untuk collab lah dan terciptalah Why Can We gitu. Jadi buat konten dong ya, terus malah jadi makanya karena publik accepting itu tentang Why Can We, mereka tuh kayak suka banget, jadi udahlah semuanya langsung song. Kalau nggak dikasih full tuh nggak bisa, nggak puas. Iya, bener banget. Bener. Berarti ini lagunya kamu tulis berdua ya sama Kak Kelvin ini, Calvin? Iya benar, kita tulis berdua dan ada rapnya itu Maya yang nulis sendiri. Oh dia, oke. Berarti itu single kamu yang keberapa deh, kalau boleh tahu? Ini berarti single aku yang ketiga. Yang ketiga. Nah, kedepannya bakal ada rencana mau rilis single lagi nggak sih? Atau mungkin mini album? Pasti, aku pengen banget mini album apalagi. Tapi untuk sekarang, iya sih, on the way lah, insya Allah, doain ya guys. Itu guys. Banget. Okay. Nah, aku mau tahu nih, kamu kan suaranya enak banget gitu, kayak halus, adem gitu kan. Amin, kamu tuh ya bisa nyanyi tuh dari umur berapa sih, Cak? Aku suka nyanyi itu dari kecil banget, tapi waktu kecil itu, untuk sekarang kan aku lebih suka genre pop, terus R&B gitu-gitu kan. Waktu kecil aku diajarin lagunya Benyamin gitu-gitu sama papi. Iya, jadi aku tuh kebiasaan dengernya lagu dangdut Benyamin gitu. Kalau sama mami baru lagu-lagu yang Indonesia pop gitu. Itu waktu kecil, mungkin umur 2 tahun aku ngoceh-ngoceh itu aku nyanyi lagu Benyamin. Dari kecil aku suka nyanyi, terus sekarang baru mau diseriusin gitu. Oh gitu, tapi emang sempet kayak pernah les nyanyi gitu apa enggak? Aku sempet juga pernah, dan sekarang juga ada latihan vokal gitu kalau misalkan ada acara penting seperti itu. Oke. Kalau kamu itu punya ini gak kayak penyanyi idola gitu, kayak referensi kamu dalam berkarir di dunia musik gitu, siapa sih kalau boleh tahu? Referensi aku kalau misalkan untuk kayak apa namanya inspirasi dari dulu sih Billie Eilish, apalagi waktu dia zaman awal-awal banget, karena aku tuh ngikutin banget perjalanan dia kayak masih umur 16 tahun 17 tahun yang umur aku saat itu, dia udah bisa bikin lagu yang sekeren itu dan sefenomenal itulah intinya. Dan aku tuh kayak pengen banget ngikutin jejak dia, kayak dia tuh keren banget ya Billie Eilish, terus aku ngikut bikin lagu dan lain-lain. Dan aku juga suka banget sama musiknya itu musik pop waktu Taylor Swift zaman dulu juga, yang kayak dia masih gitaran gitu-gitu. Itu sih dua itu. Intinya banyak banget sebenarnya. Tapi yang paling berpengaruh banget buat aku sih mereka, Billie Eilish sama Taylor. Kalau misalnya di Indonesia siapa nih kayak yang lagi kamu suka lagu-lagunya gitu? Untuk di Indonesia siapa ya? Banyak banget. Aku tuh suka dengerin Nadine mungkin ya, Nadine. Tapi kan lagu dia tuh terlalu keren. Aku nggak bisa membuat seperti itu. Jadi aku suka dengerin kayak wah keren banget. Itu lebih ke apa ya? Jadi otak aku jadi encer kalau dengerin lagu itu. Jadi lebih kreatif gitu. Gitu lebih ya? ke inspirasi aja sih. Oke. Nah, selain nyanyi, kamu bisa main alat musik apa, Cak? Aku biasanya sih aku main gitar, terus aku piano ngerti sedikit-sedikit. Drum aku bisa ngikutin, bass aku juga bisa. Sama udah sih itu aja. Aduh, ini emang udah bener-bener definisi multi talent gitu. Aduh, alhamdulillah. Ada siapa otodidak belajar sendiri atau emang kamu les gitu? Aku nggak pernah les sih. Aku les piano sempat waktu TK doang, dan itu cuma beberapa minggu mungkin. Terus udah yang aku les cuma piano doang. Tapi untuk gitar sendiri aku belajar sendiri sih, kayak nyari-nyari referensi sendiri di YouTube gitu. Oh gitu. Kalau misalnya drum gimana? Kamu kok bisa main drum gitu? Nah kalau drum itu aku ngelihat YouTube orang-orang kayak cover drum keren banget, dan akhirnya aku waktu itu belajar aja sendiri kayak ngikutin gimana sih caranya. Jadi lebih ke belajar di YouTube aja sih. Guru aku adalah YouTube. Iya, kita harus memanfaatkan semua teknologi.
Oke deh. Nah sekarang kita bakal bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di DM nih dari kemarin DM kita diserbu nih sama fans. Wow. Apa sih nama fans Gacha fanbase-nya? Nama fanbase aku Love Amanda. Love Amanda. Oh, oke, nih ada pertanyaan-pertanyaan dari Love Amanda. Ini buat teman-teman yang mau nanya juga bisa komen di live ini ya, nanti Boleh. kita baca. Oke, pertanyaan yang pertama nih. Pernah gak sih ngerasa jenuh gitu dan gimana caranya biar bisa tetap produktif dan gak jenuh atau mageran? Nah, gimana tuh? Masalah bangsa saat ini nih emang. Iya ya, wah jenuh aku sering banget. Apalagi kalau misalkan kayak lagi begadang terus kayak mau tidur tapi nggak mau tidur, tapi nggak tahu mau ngapain, terus juga kadang-kadang suka bad mood jam-jam segitu. Aku biasanya adalah ngapain ya? Aku tuh banyak banget kayak yang aku lakuin, kayak salah satunya nonton film. Filmnya itu kayak film-film komedi aja yang gampang dicerna gitu. Kadang-kadang itu bikin mood kita naik dan malah bikin kayak pengen mengerjakan sesuatu untuk aku sendiri sih ya, nonton film. Terus juga aku suka dengerin podcastnya juga podcast yang lucu-lucu aja, yang bukan yang serius-serius banget. Terus aku suka ngapain ya? Gambar paling. Itu untuk aku sendiri sih ya, untuk melakukan sesuatu yang bisa bikin kita, yang penting mikir aja sih, otak kita jalan gitu. Pasti lama-lama keterusan untuk ngerjain sesuatu itu. Nah, gitu. Tugas pokoknya gimana caranya kalian bikin happy diri kalian lah ya. Karena gitu. beda-beda tiap orang. Apa yang Iya, kalian benar. suka, lakukanlah. Tuh guys, apa yang kalian suka lakukanlah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa nasihat dari papi mami yang paling kamu inget dan selalu kamu tanamkan sampai sekarang? Yang paling aku ingat in general itu adalah be humble. Be humble dalam dimanapun posisi kita, dimanapun kita harus selalu humble, karena tanpa orang lain kita nggak bisa semaju ini gitu. Betul. Wih, emang keren banget Papi Parto. Humble. Oke, lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Kak, minta tipsnya dong biar bisa bahasa Inggris lancar gitu. Aku suka belibet soalnya. Wah, ada. Aku juga kadang. Tips bahasa Inggris ya. Tipsnya adalah untuk ngomong aja gitu. Karena walaupun kita kayak sering ngebaca-baca mungkin kayak novel bahasa Inggris, sering dengerin lagu bahasa Inggris atau sering nonton film bahasa Inggris, kita ngerti, tapi waktu kita ngomong tuh agak belibet gitu. Nah, tipsnya adalah yang ngomong aja. Jadi kalau misalkan sehari-hari, misalkan ada kakak atau adik, ajak juga untuk ngobrol ya dalam bahasa Inggris aja. Biar lama-lama pasti kebiasa, lama-lama lancar gitu. Jadi walaupun kita entertainment yang kita serap itu bahasa Inggris, tapi kadang-kadang yang kita keluarin itu bahasa Inggris suka ngaco. Nah, jadi ngomong aja ya udah. Walaupun nggak sengaco itu ya ngomong aja, ngomongnya speaking English aja sehari-hari, pasti lama-lama bisa. Gitu. Oke. Ngomong aja guys, nanti lama-lama bisa. Iya. Pasti. Oke. Lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya. Kak, ada niatan buat rilis single atau nulis lagu yang berbahasa Indonesia gitu gak, Kak? Nah. Ada banget. Aku tuh pengen banget malah. Karena kan selama ini bahasa Inggris lagi gitu kan. Makanya pengen banget nanti someday, mungkin secepatnya aku bakal nyoba untuk bikin yang bahasa Indonesia. Dan semoga juga kalian suka, karena kan kalau misalkan kalian kan tahu aku kalau misalkan bikin yang bahasa Indonesia agak belibet gitu. Jadi ya doakan semoga lancar ya guys. Aku pengen banget jujur. Amin. Oke deh, semoga terrealisasikan. Amin. Selanjutnya ada pertanyaan ini. Kak Caca, apa satu hal atau satu fun fact tentang kamu yang orang lain belum tahu? Aduh. Apa ya? Aku kata mami aku tau gak? Aku suka tidur katanya. Itu mereka udah tahu. Aku itu aku suka bangunnya itu kadang-kadang sore gitu. Tapi itu normal gak sih? Normal lah. Maksudnya banyak kan? Itu bukan fun fact. Enggak. Aku suka merakit.
Jadi iya, salah satunya kayak Lego, terus Gundam gitu. Terus apa ya? Ada kayak rakitan-rakitan bikin karusel gitu-gitu, aku suka banget. Pokoknya Oh, iya. repot-repot tapi Apa hari yang lalu kamu pernah kan puzzle itu ya yang banyak banget itu. iya, ngeliat. Iya, aku suka. Puzzle-nya belum jadi itu, ya Allah, 1000 pieces. Tapi itu seru banget. Aku suka ngerakit. Keren. Tapi itu papi kamu mau aja itu bantuin. Iya, sampai jam 4 pagi tahu Kak. Sampai tidur-tiduran di lantai tahu nggak sih? Masuk angin besoknya. Iya, kasihan, tapi kita seru. Seru. Tapi udah jadi itu puzzle ya? Sering. Belum. Doakan. Tapi nggak apa-apa lah, yang kan buat mengisi waktu luang ya kan. Apalagi Quality time itu. betul. Oke, selanjutnya Kak, hobinya apa sih sebenarnya? Aku pernah lihat Kakak latihan nembak, latihan berkuda. Nah, kamu tuh sebenarnya hobinya apa sih gitu? Aku pun tidak tahu. Aku tuh orangnya gampang banget kalau misalkan melakukan sesuatu, kadang-kadang suka bosen gitu. Jadi kayak seminggu ganti, seminggu ganti. Jadi kalau misalkan aku menemukan sesuatu yang menarik, salah satunya ya masak itu sih. Salah satunya waktu itu aku suka banget nyari-nyari resep, nyari-nyari yang lucu-lucu. Terus kayak 2 minggu abis itu udah nggak masak lagi. Tapi sekarang ini aku udah mulai suka lagi nih. Mungkin aku akan masak lagi kan. Dan itu terus aku sempat latihan nembak juga karena itu diajak sama papi. Biasanya papi yang sering kayak tiap minggu latihan nembak. Aku diajakin. Terus itu sih karena aku orangnya emang gampang bosen aja. Sebenarnya kayak lebih ke kepo aja sih. Aku penasaran gimana sih rasanya latihan nembak. Pas udah ngerasain, oh ya udah gitu. Ya udah gitu, udah tahu. Waktu udah tahu ya udah aja. Gitu deh. Tapi apa buat nambah-nambah pengalaman gitu kan? Iya bener, nambah pengalaman. Oke, selanjutnya Caca di rumah suka nonton film atau drakor gitu gak? Untuk drakor sih aku enggak, tapi aku sempat sukanya itu K-pop, jadi yang lagu-lagu. Oh, yang lagu-lagu. Tapi aku nggak nonton kalau drakor. Gitu? Genre apa? Untuk Korea atau kayak yang genre? Bebas. Aku suka banget thriller yang bikin mikir pokoknya. Mystery, crime, horror, terus komedi sih kadang-kadang. Coba boleh dong direkomendasiin ke kita film apa nih yang menurut Caca recommended banget gitu, apalagi kita lagi PPKM kayak gini kan. Ini banyak. Aduh. Catat ya. Ini ada filmnya Leonardo DiCaprio yang main, judulnya Shutter Island. Itu dia adalah misteri thriller gitu. Terus ada juga film Spanyol judulnya The Invisible Guest. Itu thriller misteri detektifan, keren banget. Terus ada juga apa ya? Yang aku suka adalah kalau horor itu ada namanya Mother, bukan Mother, apa ya, Goodbye Mama kalau nggak salah, itu film Spanyol juga, itu bagus banget, tonton. Makasih. Nanti aku bikin story nanti rekomendasi film, boleh. Kita dia Seru mau lagi banget. kan di rumah bosen banget mau nonton apa segala macam. Iya, udah banyak banget. Memang. Oke. Lanjut nih, pertanyaan selanjutnya. Tipe cowok idaman Caca kayak gimana nih? Aduh, banyak banget yang nanya itu. Aku tuh nggak tahu, sumpah. Kalau misalkan aku tahu, kasih tahu. Cuman apa ya? Mungkin yang basic aja sih. Apa ya? Harus cowok. Maksudnya laki-laki. Terus jujur nomor 1 sih. Karena kalau nggak jujur, gimana mau jalan gitu. Jujur, terus bisa akrab sama orang-orang terdekat aku, terus bisa percaya sama aku juga, bisa saling percayalah, dan juga apa? Bernafas. Sudah. Itu aja, general sekali ya. Nah, ada yang bilang yang penting nyaman lah ya. Iya, betul. Yang penting nyaman. Oke deh. Lanjut lagi ya. Pertanyaan selanjutnya. Caca nanti kalau kuliah di UK berapa lama sih? Gitu katanya. Katanya sih kayak kira-kira 10 bulan gitu. 10 bulan di UK. Oke, itu guys 10 bulan LDR sama Caca. Hey. Sama siapa? Aduh. Oke. Lanjut lagi pertanyaan selanjutnya.
Caca pernah berantem gak sama papi? Kalau berantem gimana cara nyelesainnya? Nah, Sama papi, sumpah nggak pernah. Sumpah kita tuh kayak nggak menarik aja gitu, kayak apa yang diberantemin sama papi. Karena kita kayaknya aku sama papi itu tipe orangnya sama. Katanya ya, Mia. Kalau salah introvert apa gitu, jadi kita tuh kalau di rumah ya sendiri-sendiri aja masing-masing. Papi main games, aku di kamar, jadi ya udah nggak pernah berantem juga. Papi tuh slow banget, nggak pernah marah juga sih. Karena nggak pernah ngomong, jarang. Aku juga kalau misalkan nggak ada kepentingan ya aku diem aja gitu di kamar, sama kayak papi. Oke deh. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan. Caca pernah main games gak? Mungkin kayak PUBG, ML gitu kali ya. Ya aku pernah main Call of Duty Mobile, PUBG aku pernah juga. Terus aku pernah main nama ini nih, game horror lagi nih, game horror namanya apa namanya? Astagfirullahaladzim. Phasmophobia. Tahu nggak sih? Tahu kan? Itu aku main waktu itu sama The Forest juga main. Seru banget. Oke deh. Gamers juga nih Caca ya. Iya, tuh kan ada lagi hobinya macam-macam memang, tapi bosenan. Oke. Pertanyaan selanjutnya mana nih yang udah nanya di komen? Oke. Nih ada yang minta Kak Caca coba bikin pic nose dong, mau lihat masih cantik apa enggak. Kalau buat Lihat tuh guys, screenshot buruan. cantik loh. Kenapa Cok? Requestan kalian tuh kadang-kadang aneh, sama kayak orangnya aneh. Masih cantik loh itu loh. Ya Allah, amin. Iya. Oke deh, udah kayak Q&A-nya segitu dulu ya. Pagi nanti Baiklah. tuh ini lagi yang aneh-aneh suruh koprol lagi. Makanya takut dari requestannya. Oke, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol lagi. Nah, kan kalau sekarang Caca nih udah jadi artis, udah jadi penyanyi, kan? Kan ada dong yang namanya haters gitu, kayak gak bisa dipungkiri lagi pasti ada itu haters. Nah, kalau Caca sendiri gimana nih nanggepin komentar-komentar dari haters gitu, kayak diabaikan atau gimana gitu? Menanggapinya adalah dengan tidak menanggapinya. Jadi kadang-kadang aku suka kan lagi baca-baca komen, terus ada tiba-tiba satu hate comment muncul, aku baca, cuman aku cuma ya udah aja, aku cukup tahu kayak aku ngerasa hate comment itu ya angin lalu aja sih, kayak aku ngebaca tapi ya udah, it doesn't affect me in any way. Jadi gimana ya udah aja, karena aku tuh alhamdulillah orangnya tuh tipe orang yang cuek. Jadi kalau misalkan ada yang ngomong macam-macam tentang aku nggak begitu masukin dalam hati, aku nggak begitu dengerin. Jadi plusnya orang cuek sih itu, jadi kayak nggak terlalu dipikirin banget. Sementara kalau misalkan ada positive comments tuh aku try to appreciate them more, karena kan mereka juga yang selalu support aku, dukung aku sampai sekarang ini. Oke deh, berarti lebih kayak ke bersikap bodoh amat ya sama haters Iya, itu. lagi pula itu kan kita kan nggak bisa make everyone like us, nggak bisa kita bikin semua orang suka sama kita. Mungkin kayak dari 1.000 orang ada 10 atau 20 orang yang nggak suka sama kita, itu ya emang udah kodratnya aja dari sananya gitu. Betul, jadi ya nggak apa-apa. Oke deh. Nah, kalau misalnya ada haters nih yang lagi nonton, apa yang mau kamu sampaikan ke mereka? Hai, sehat selalu ya. Tuh. Kita harus positif ke semua orang gitu. Oke, baik deh, siap. Tuh haters masih mau nge-hate apa nih yang baik begini? Nah, selain haters nih pasti juga ada fans-fans dari Amanda nih kan yang ngedukung kamu. Nah, kamu sendiri ada gak sih kayak pengalaman yang bahagia yang bikin kamu terharu bareng fans-fans kamu ini gitu, yang gak bisa kamu lupain gitu sampai sekarang? Aku tuh seneng banget. Aku kan belum sempet kayak bikin kayak meet and greet, karena kan waktu aku masuk ke dunia entertain juga udah mulai COVID kan, jadi kayak kita nggak bisa ketemu dan macem-macem. Tapi waktu aku ulang tahun, banyak banget yang ngirimin aku kado, dan kadonya tuh kayak dari kota masing-masing, ada yang ngirim kayak oleh-oleh dan lain-lain. Itu lucu banget, dan ada juga yang kayak ngasih surat sampai panjang ngomong kayak, Amanda,
kamu tuh baik banget gini-gini. Itu kayak aku baca, ya Allah ternyata ada juga yang peduli sama aku gitu. Karena mereka tuh se-care itu sama aku, sesayang itu sama aku. Jadi pemberian mereka tuh aku simpenin semua. Aku senang banget sih, kayak nggak nyangka aja ternyata ada yang se-care itu sama aku gitu. Love Amanda, weh. Thank you, Bapak Amanda. Nah, apa nih yang mau kamu sampein buat Love Amanda yang lagi nonton sekarang? Banyak banget. Aku tuh pengen nomor satunya adalah terima kasih banyak udah percaya sama aku selama ini, udah selalu di samping aku, support aku. Walaupun it has been a roller coaster ride, tapi pesan aku adalah untuk selalu spread positive vibes, terus happy selalu dan selalu solid pokoknya. Wih. Tapi kamu kayak misalnya ketemu virtual kayak di Zoom kayak gitu-gitu kasih Ca? Aku pengen adain deh kayak sebentar lagi gitu. Karena kan nggak bisa meet and greet in real life juga kan. Sedih banget padahal aku kayak pengen ketemu muka mereka satu-satu. Wah, mereka yang sudah support aku gitu. Jadi nanti kita Zoom guys. Mau nanti. Guys, stay tune ya guys, gak boleh sampai ketinggalan ya Love. Bener. Oke deh. Nah, buat hadiah nih untuk fans-fans kamu yang nonton live sekarang, boleh dong kamu nyanyiin lagu terbaru kamu nih sekarang. Silahkan. Boleh. Oke. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Rapnya ya. Boleh. To sing. Why can't we just end this movie together? Yay! Thank you. Jalan aja tapi halus pisan gitu kan. Mantap, Caca. Tapi by the way, Ca, kamu tuh ada niat mau main film gitu gak sih? Atau pengen deh. Yep. Pengen. Mau, tapi untuk sekarang kayak aku masih insecure. Aku kan selama ini cuma mungkin musik udah, terus apalagi udah, tapi acting aku pengen nyoba. Tapi untuk sekarang aku masih takut gitu. Tapi pengen nyoba. Pasti someday aku akan sih. Asik. Amin. Kan guys. Tapi kira-kira ambil genre apa sih? Thriller juga kah? Sesuai pengen. Seru deh kayaknya. Tapi nggak tahu ya, aku kan sering nonton doang. Tapi kalau misalnya aku main, mungkin seru. Iya, muka-muka cocok deh kalau muka hantu, enggak ya? Padahal pengen. Tungguin aja guys, pokoknya. Pokoknya tungguin aja ya guys. Tungguin karya-karya Caca selanjutnya lah gitu. Yes. Oke deh. Aduh, gak kerasa nih kita udah ngobrol lama banget bareng Caca. Iya. Guys, obrolannya dari pendidikan, nyanyi, semua segala macam udah kita obrol di sini ya. Piknos tadi Caca udah ngakuin. Masih ada lagi tuh. Kak Caca Piknos dong mau di SS. Telat kamu tadi aku udah Piknos. Makan lagi aja. Oke, gimana Caca? Ada yang mau disampaikan lagi kan nih buat Love Amanda? Apa ya? Terima kasih udah nonton tadi. The whole life, thank you so much. Kalian udah learn something new from me now. Yay! Thank you for watching, guys. Thank you for watching, guys. Oke, thank you so much ya, Caca. Udah makasih banyak, Kak. Malam Sabtu kita bahagia nih, apalagi buat Love Amanda nih. Malam Sabtunya bareng Caca. Waduh, semoga lancar buat single terbarunya, project selanjutnya. Sehat-sehat keluarga ya. Terima kasih, Kak. Sehat-sehat. Semuanya dadah. Dadah.